Halo teman-teman, kami sedang membuat kerupuk dapros. Dapros itu adalah makanan tradisional khas dari kampung kami. Mau tahu cara membuatnya? Ayo nonton sampai selesai. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Agus Saya Studio. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan saya di rumah. Kebetulan di rumah istri saya dan keluarga lagi pada bikin itu yang namanya kerupuk dapros. Apa itu kerupuk dapros? Simak aja videonya ya. Ulah jalan mana mah ya nabi yuk kue mah roli iya jalan mana mah ulah Protes. jalan mana mas tak asup jalan mana mas tak asup kan video kue nabi tugas tadi nah dipotong, dipotong, sekarang dikukus. Kali ini saya berada di sekitar rumah, di samping sawah sambil melihat pelataran sawah yang indah banget, tinggal nunggu kuning. Cuaca sore hari, dari tadi sebenarnya saya dari siang, kebetulan pembuatan daprosnya belum selesai, jadi masih tetap saya bikin videonya. Apa itu kerupuk dapros? Yang biasa disebut di sini tuh dapros ya. Dapros atau kerupuk dapros adalah camilan khas dari Jawa Barat. Ya terutama di daerah Banten sini. Ya Banten sih udah bukan Jawa Barat ya, tapi kan dulunya Jawa Barat. Dapros biasa ditemui di penjual oleh-oleh dan masih sering dijajakan oleh mamang-mamang keliling menggunakan pikulan. Tapi kalau sekarang yang jualan keliling pakai pikulan itu udah jarang. Biasanya dapros itu dijual mentah, berdampingan dengan rengginang, renggining, opak, kecimpring, enye-enye, dorok-dok dan sebagainya. Itu dulu ya dijajain keliling. Tapi sekarang juga masih ada yang jual, cuman udah di toko-toko gitu, toko-toko oleh-oleh atau kerupuk-kerupuk mentah. Di pasar sih biasanya masih banyak. Poin banget. Dapros ini adalah makanan khas daerah ya, dan ya tentunya di sini banyak yang bikin dan banyak juga yang suka. Dapros ini biasanya terbuat dari tepung beras, tepung tapioka, pakai garam,
dan ya mungkin pada dasarnya cuma segitu aja. Di keluarga istri saya sendiri sekarang ini sedang pada membuat kerupuk dapros karena kebetulan untuk hajat atau syukuran atau selamatan. Biasanya kerupuk dapros yang matang dimasukkan ke dalam bingkisan yang disebut berkat kalau di sini namanya ya. Nah, dalam proses pembuatannya dapros ini biasa dikerjakan oleh kelompok ibu-ibu karena nggak bisa dikerjakan sendiri. Kebetulan di keluarga saya juga banyak saudaranya, jadi pada bantuin bikin. Kalau bikinnya dalam jumlah yang banyak, biasanya suka dibantuin oleh tetangga. Atau misalnya kalau membuatnya di teras rumah, tetangga suka otomatis pada datang bantuin. Ya kalau keperluan hajat kan biasanya jumlahnya nggak sedikit. Apalagi biasanya sih kalau bikin berkatnya itu bingkisannya itu sekitar 150 atau 200. Jadi harus dihitung. Ya minimalnya harus lebih dari segitu bikinnya. Lumayan banyak kan. Dan prosesnya juga bikin satu-satunya itu lumayan lama. Kita dua nak. Indonesia sendiri di setiap daerah pasti terdapat ciri khas kerupuk masing-masing. Ada apa aja sih? Yang saya tahu ya, di Indonesia itu ada yang namanya kerupuk dari bahan melinjo, terus ada yang digoreng dengan pasir, terus ada yang dari bahan ikan, banyak macam-macam, ada bahan kulit. Dan ada teman yang nanya, itu kerupuk yang pahit katanya, kerupuk apa? Oh, yang kerupuk pahit mungkin kerupuk melinjo ya, karena rasanya gurihnya juga ada dan pahitnya juga ada. Karena itu rasa pahitnya dari melinjo. Nah, namanya emping. Di sini juga banyak, di Banten banyak produksi emping karena di Banten sendiri banyak pohon pink. Pohon pink. Banyak pohon melinjo. Emping adalah sejenis camilan atau makanan ringan di Indonesia berupa kerupuk yang terbuat dari biji melinjo atau belinjo, dan bahasa latinnya adalah Genetum genemon. Itu yang saya dapat dari internet. Emping memiliki rasa pahit karena dari melinjonya tadi. Kalau pernah saya lihat sih bikinnya, empingnya itu dimasak dulu terus ditumbuk-tumbuk supaya jadi ipis dan lebar gitu. Habis itu seperti biasa yang namanya kerupuk itu harus dikeringkan. Setelah kering baru digoreng. Nah, digorengnya ya dengan minyak. Tapi ada juga kerupuk yang digorengnya dengan pasir. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang digoreng dengan menggunakan minyak. Kerupuk apalah gitu namanya, ada yang pakai pasir. Ini jeung ieu dicemplungkeun Pak ini ieu. Karena nandana udah disisi. Kayak deui nandana udah disisi mi. Geregeun heureuh tara di tengah. Tengah-tengah aya tuh si ajakeun tengah. Segera nya tuh langsung berarti.
Bambang Google. Emang itu Bambang Google. Cek yang menang hari. Ada lagi yang namanya kerupuk ikan. Kerupuk ikan yang beredar di masyarakat sebagian mengandung karbohidrat dan daya serap minyak yang tinggi. Penambahan gizi kerupuk dapat dilakukan dengan menambahkan daging ikan. Terus ada lagi kerupuk kulit. Kerupuk atau yang biasa disebut dengan kerupuk rambak merupakan makanan yang berasal dari bahan kulit sapi. Nah, kulit sapinya tentu sapi yang masih muda. Sapi itu ya kenapa diambil dari kulit sapi, karena memang bahan kulitnya yang bagus ya, kulit sapi untuk bahan dasar kerupuk. Terus ada lagi yang namanya kerupuk putih ya. Kalori kerupuk putih ya biasanya kalau dimakan terlalu banyak katanya jelek juga, nggak bagus. Buat lambung tuh nggak bagus. Sebenarnya kerupuk putih terbuat dari terigu. Ada tapioka, ada campuran airnya dan bumbu-bumbu seperti bawang putih, gula, garam, dan penyedap rasa. Di Indonesia sendiri banyak macam kerupuk yang saya tahu ya. Selain tidak lepas dari nasi, sebagian masyarakat Indonesia tidak pernah bisa lepas dari yang namanya kerupuk. Rasanya kalau nggak makan dengan kerupuk itu kurang lengkap. Dapat kalikan mata lu kan nginting itu tuh. Nah, kali ini akan saya sebutkan lagi jenis kerupuk yang ada di Indonesia. Silakan simak baik-baik ya. Dan kira-kira apa kerupuk yang menjadi favorit kamu? Kalau untuk orang Sunda sendiri mungkin nggak aneh nih dengan kerupuk yang satu ini. Ini adalah kerupuk opak. Siapa bilang singkong nggak bisa dijadikan kerupuk ya? Bukan cuma dijadikan gorengan aja. Nah, kerupuk opak ini yaitu terbuat dari singkong. Singkong juga enak diolah jadi kerupuk. Jadi kerupuk opak namanya kalau di Sunda. Mungkin di tempat lain nggak tahu ya, ada nggak ya. Kalau di Jawa Barat sih udah nggak aneh. Rasanya ya khas singkong, enak banget pokoknya. Waktu kecil di daerah Bandung saya sering makan kerupuk ini. Yang saya bayangkan makan kerupuk opak sambil minum kopi. Jadi perpaduan antara gurih sama pahit dan manis. Enak lah pokoknya. Lagi satu lagi nih yang namanya kerupuk rambak. Kerupuk rambak atau biasanya sih saya bukan rambak nyebutnya, kerupuk kulit yang terbuat dari kulit sapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kerupuk kulit ini cocok makannya bareng nasi padang kali ya. Itu dimakan langsung juga biasanya. Kalau anak saya sih seneng banget makan ini. Kalau biasanya saya suka beli di tempat pusat perbelanjaan oleh-oleh ada di sini. Saya tuh kan tinggal di daerah Balaraja nih, sekitar Balaraja, dan ada di sana tempatnya, tempat khusus penjualan oleh-oleh yang besar gitu, grosirnya atau pabriknya lah gitu. Nah, belinya itu beli kerupuk rambak atau kerupuk kulit ini satu karung plastik yang gede. Dan kalau di sana karena tempat grosirnya murah. Dan itu anak saya kalau begitu datang ke rumah habis beli, gak perlu lama langsung setoples, kan suka dimasukin ke toples dulu, habis cepet habis karena memang enak banget. Selain gurih ya kriuk. Ada juga nih yang namanya kerupuk mie, kerupuk yang kuning-kuning. Kalau orang yang gemar makan asinan sih pasti nggak aneh ya kerupuk kuning ini ya, karena memang cocoknya identiknya dengan asinan, kayak asinan Bogor gitu. Kalau di daerah sini sih kerupuk kuning banyak yang jual. Saya sering lihatnya itu pas bulan puasa, mau buka di pinggir jalan itu ada sambalnya juga. Terus ya itu bareng dengan orang-orang yang jualan kolak gitu kan, ada kolak, ada asinan, ada apalah. Jadi pelengkap jualannya itu kerupuk kuning. Sambalnya terpisah juga, biasanya sambal kacang yang pakai cabai.
pedas, enak deh makan pedas-pedas kriuk. Ada satu lagi yang saya tahu ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu kerupuk emping, kerupuk melinjo. Ya, kerupuk melinjo ini banyak di daerah Banten, banyak. Kayak di Masjid Agung Banten yang jualan kerupuk emping ini banyak banget. Di pasar juga di sini banyak jual mentahnya. Karena di pedalaman Banten sendiri masih banyak orang yang nanam pohon melinjo. Nah, melinjo ini selain dibuat sayur, ya dibuat kerupuk emping. Rasanya yang agak-agak pahit, ciri khasnya melinjo ya. Nah, kalau makan kerupuk melinjo jangan kebanyakan juga, takutnya darah tingginya nanti naik atau asam uratnya tinggi biasanya. Karena yang melinjo ini itu termasuk dari kelompok kacang-kacangan ya. Itu memang kalau kebanyakan bahaya juga buat kesehatan, tapi ya gimana ya, enak sih. Pasti masih banyak lagi ya apa yang belum saya sebutin, karena memang itu yang saya tahu. Kalau tahu teman-teman masih banyak yang belum saya sebutin tapi tahu, silahkan tulis aja di kolom komentar. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman atau wawasan di tempatnya masing-masing ya. Ya, saya sendiri yang saya tahu di daerah Banten ini ya adanya itu. Nggak tahu deh, saya belum pernah banyak menyambangi daerah-daerah lain. Yang jelas tiap daerah pasti ada ciri khas kerupuknya masing-masing ya, dan pasti rasanya juga enak-enak deh. Bagi teman-teman yang punya penyakit asam lambung juga katanya disarankan jangan terlalu banyak makan kerupuk, itu nggak bagus buat kesehatan, malah nanti memperburuk kondisinya. Selain kerupuk juga pokoknya yang digoreng-goreng itu jangan dulu lah, hindari dulu aja. Wah, meskipun makan kerupuk ini memang enak ya, tapi kalau berlebihan ya gak bagus. Nah teman-teman, sekarang saya mau tanya, kalian tahu nggak kira-kira apa sih manfaatnya makan kerupuk? Makan kerupuk itu ternyata bisa menyehatkan gigi, menjaga kesehatan tulang, meningkatkan energi, membantu meredakan rasa pedas di mulut. Bahan kerupuk umumnya terbuat dari tepung. Nah, kerupuk ini biasa disebut dengan makanan pelengkap. Dan memang kurang lengkap rasanya kalau makan tidak pakai kerupuk, kurang pas gitu ya. Saat ini yang saya lihat banyak sih orang yang berbisnis kerupuk ya, atau jadi pengusaha kerupuk. Kira-kira menguntungkan gak ya? Nah, kalau boleh dibilang tingginya permintaan kerupuk membuat peluang bisnis kuliner ini sangat menguntungkan. Bahannya mudah didapat, murah, barangnya awet, bisa sampai berbulan-bulan gitu kan mentahnya. Kayak dapros ini kan kalau udah kering disimpan berbulan-bulan, kalau untuk mau dimakan baru digoreng, jadi tahan lama. Di keluarga saya biasanya dapros ini cukup 3 bulan. Dan bisnis kerupuk ini sudah ada sejak zaman dulu kala kali ya. Nah, ada juga yang bertanya apakah kerupuk ini mengandung gizi enggak ya? Memang karbohidrat dan lemak merupakan gizi yang diperlukan untuk tubuh memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Tapi meskipun begitu, kerupuk merupakan makanan yang miskin gizi. Memakan kerupuk dalam jumlah banyak tidak memberikan asupan gizi yang cukup, tidak memberikan gizi yang penting bagi tubuh, malah menambah asupan kalori harian saja. Tapi kalau sudah biasa makan kerupuk atau makan dengan kerupuk, terus suatu saat pengen kerupuknya tidak ada, makannya jadi kurang lengkap ya. Ya
mengurangi selera juga ya sedikitnya. Kebetulan ini masih ada sisa satu kerupuk dapros nih di kaleng, barusan di dapur, kita cobain rasanya. Benar-benar kriuk. Kalau masih baru diangkat belum melempem ya enak. Di siang ini cuacanya panas banget. Kalau untuk jemur kerupuk begini bagus, cepat kering. Kemarin juga katanya cuma 1 hari kering, bikin pagi-pagi, sorenya udah kering, udah dibungkusin, siap digoreng. Nah teman-teman, sekian dulu vlog saya kali ini yang menjelaskan tentang kerupuk. Kebetulan di rumah kita lagi pada berkumpul untuk membuat kerupuk dapros untuk keperluan hajat sebenarnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, menghibur dan menginspirasi ya. Jika video ini dirasa cukup bagus, silakan klik tombol subscribe-nya, yang kalau belum ya, kalau sudah tinggal diklik aja tombol like-nya. Silakan di-share juga kalau perlu, apabila memang ada hal yang perlu disampaikan ke orang lain. Semoga teman-teman pada sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.